Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1282, Amis. Selama 3 bulan berikutnya, Luli dan Qian Huanhan hidup dengan damai dan nyaman. Alasan utama adalah Qian Huanhan lebih pintar sekarang. Sesekali, dia akan didisiplinkan tetapi dia akan ingat untuk berperilaku sendiri dan tidak akan membuat kesalahan dengan tidak mengikuti aturan. Selama 3 bulan, Patriark Gu hanya datang ke Luli dan Qian Huanhan 5 kali. 3 dari 5, mereka berdua diminta untuk melakukan pembersihan. Suatu ketika, mereka disuruh mengatur buku-buku dan waktu lainnya adalah memanggang daging dan menuangkan anggur untuk Patriark Gu. Sejak kegagalan terakhir, Patriark Gu tidak mulai mengerjakan artefak lain. Dia akan membaca buku di bawah terali anggur setiap hari. Dia tidak datang ke Luli dan Qian Huanhan ketika tidak dibutuhkan. Karena itu, Luli dan Qian Huanhan telah belajar dan berkultivasi di kamar mereka sendiri. Qian Huanhan mulai mengajar dirinya sendiri menempa artefak. Di sisi lain, Luli tidak terburu-buru melakukan tindakan apapun. Dia tahu bahwa kunci untuk menempa artefak adalah formasi penghambatan. Sebelum menguasai formasi penghambatan, bahkan ketika dia bisa memalsukan artefak, mereka hanya akan memiliki kualitas yang lebih rendah. Peluang kegagalan akan besar. Tian Lingzi telah meninggalkan cukup banyak buku yang mencakup berbagai kategori. Luli mulai dari dasar dan bergerak sedikit demi sedikit. Keduanya tidak meninggalkan tempat ini selama waktu ini. Bahkan jika Lady Dan ingin mengguncang perahu mereka, dia tidak tahu harus mulai dari mana. Patriark Gu adalah orang yang aneh. Murid-murid lain hanya akan terlalu cemas untuk menghindari tempat ini. Tidak ada yang akan datang ke sini hanya untuk menderita. Qian Huanhan ingin keluar dan berjalan-jalan. Bagaimanapun, itu membosankan untuk terjebak di sini untuk waktu yang lama. Tapi Luli berbicara tentang dia. Lady Dan kelompoknya telah menunggu lama. Keluar sekarang hanyalah sesuatu yang mereka harapkan. Untuk menjadi murid resmi, seseorang tidak akan membuat kesalahan dalam setengah tahun. Luli percaya bahwa ketika dia menjadi murid resmi dan kabinet awan mendatanginya, kamar relik paling tidak akan memberinya semacam perlindungan. Lagi pula, jika kamar relik menolak untuk melindungi murid resmi, murid-murid lain akan kehilangan kepercayaan. Kabinet Cloud belum mengeluarkan suara. Luli bertanya-tanya apakah mereka belum tahu tentang dia atau itu karena mereka takut datang ke kamar relik. 4 hari kemudian, sesuatu terjadi di lembah relik. Karena formasi penghambatan di kamar Luli aktif, dia tidak sadar. Qian Huanhan, bagaimanapun, sudah diperingatkan. Qian Huanhan datang untuk menjemput Luli. Keduanya pergi keluar dan melihat ke lembah. Banyak orang berkumpul di sana. Apa yang sudah terjadi? Pergi dan lihatlah. Cari tahu apa yang mereka lakukan. Mereka membuat suara yang sangat besar. Sangat tidak pantas. Petik 2. Luli dan Qian Huanhan mendengar suara tua. Qian Huanhan sudah memiliki niat untuk memeriksanya. Begitu dia mendengar kata-kata Patriark Gu, Qian Huanhan siap untuk pergi dan dia mencoba menyeret Luli bersamanya. Bikin santai aja. Luli melirik Qian Huanhan dan tetap tenang. Qian Huanhan melambat juga. Keduanya mulai berjalan menuju lembah dengan kecepatan sedang. Banyak orang berkumpul di sana. Beberapa bergegas ke utara. Pasti ada sesuatu yang besar terjadi. Di alun-alun, Luli memperhatikan kerumunan besar. Dari kejauhan, dia melihat banyak orang berbaring di alun-alun. Tidak, dia melihat banyak mayat di tanah. Qian Huanhan memperhatikannya juga. Dia terkejut. Keduanya mempercepat langkah mereka. Luli melihat Liu Yun, Long Yunhai, Lady Dan sekelompok wanita muda. Mereka semua dalam keadaan marah. Luli mencuri jalan ke Liu Yun. Dia menangkupkan tinjunya dan bertanya, "Broter Liu Yun, Patriark Gu menyuruh kami untuk datang dan melihat-lihat. Apa yang sedang terjadi?" 3 juta mil ke timur adalah Gunung Coklat Darah. Liu Yun berkata, dengan sungguh-sungguh, Gunung Darah Coklat adalah tempat kami tumbuh dan memproduksi bahan-bahan khusus. Beberapa hari yang lalu, para murid pergi untuk memanen bahan-bahan dan ramuan, hanya berakhir untuk dibunuh. Dihakimi oleh keadaan tubuh, saya tidak berpikir binatang melakukan ini. Petik 2. Luli dan Qian Huanhan saling memandang, tanpa bisa berkata-kata. Murid kamar relik dibunuh. Ini sangat besar. Tindakan ini merupakan tantangan bagi martabat kamar relik. Apa yang akan terjadi? Wosh, wosh, wosh.
Dari utara, lebih dari selusin Beast of Void terbang dan mereka menuju ke tenggara. Pejuang yang kuat dari kamar relik harus pergi untuk mencari informasi dan pelakunya. Ayo kembali. Luli melambaikan tangannya. Dia dan Qian Huanhan bergegas menuju tempat Patriark Gu. Di sana, Luli meminta Qian Huanhan untuk menunggu di luar kalau-kalau dia akan dihukum karena mengatakan sesuatu yang tidak bijaksana. Luli pergi ke halaman belakang sendirian. Dia membungkuk sebelum berkata, Patriark, sesuatu terjadi di Brown Blood Mountain. Lebih dari selusin murid terbunuh. Mereka tidak berpikir binatang buas di belakang ini. Para murid dibunuh oleh seseorang. Petik 2. Gunung Darah Coklat. Ekspresi Patriark Gu berubah. Dia menamparkan meja, dengan marah, dan berteriak, siapa yang berani membuat kekacauan ini di Brown Blood Mountain? Aku akan membunuh siapapun yang berani menghancurkan kristal darah coklat yang telah aku kembangkan. Petik 2. Qian Huanhan, dapatkan di sini. Teriak Patriark Gu. Qian Huanhan bergegas masuk. Patriark Gu mengeluarkan Beast of Void kecil dan melemparkannya ke udara. The Beast of the Void tumbuh lebih besar. Patriark Gu mencurahkan energi surgawi dan terbang. Ikut aku ke Gunung Coklat Darah. Iya, Luli dan Qian Huanhan berkata, membungkuk. The Beast of the Void menyala dan menarik keduanya. Beast of the Void segera terbang. Patriark Gu tinggal di aula pribadi sementara Luli dan Qian Huanhan tinggal di aula yang lebih besar. Qian Huanhan senang karena merasa lebih baik keluar daripada terjebak di kamarnya sendiri. Bertentangan dengannya, Luli tidak merasa senang sama sekali. Sebaliknya, pikirannya dipenuhi kecemasan. Sesuatu mengatakan kepadanya bahwa ini akan menjadi hal yang buruk. Ada yang mencurigakan. Sekte macam apa itu kamar relik? Ini adalah cabang dari sekte pengrajin. Bahkan tanpa koneksi ini, kamar relik adalah kekuatan yang bisa memiliki apapun di Divinity Selatan. Kamar relik memiliki status tinggi. Bahkan 72 sekte tidak bisa mengacaukan kamar relik. Tetapi lebih dari selusin murid telah dibunuh di dalam wilayah kamar relik. Bagaimana? Ini bukan masalah bercanda. Kamar relik akan membahas hal ini dan tidak akan berhenti sampai pelakunya diidentifikasi. Siapapun, bahkan jika mereka berasal dari 72 sekte atau pasukan lain yang mirip dengan kamar relik, akan menghadapi akhir yang tragis begitu jelas bahwa mereka adalah pembunuhnya. Bagaimanapun, koneksi kamar relik adalah sekte pengrajin. Oleh karena itu, kecuali beberapa pasukan mencari malapetaka, mereka tidak akan menargetkan murid kamar relik. Atau, mungkin ada prajurit gila yang membunuh murid kamar relik secara tidak sengaja. Tapi apa peluangnya? Jika Patriark Gu tinggal, Luli tidak akan begitu waspada. Namun, begitu Patriark Gu mendengar, dia membawa mereka dan pergi. Mungkinkah itu suatu kebetulan? Luli mencium bau sebidang tanah. Mungkin, target musuh adalah dia. Seseorang sedang mengembangkan plot. Masalahnya adalah, siapapun yang ada di balik ini, apakah mereka tidak takut dengan penyelidikan kamar relik? Bahkan 72 sekte tidak bisa menanggung kemarahan kamar relik. Karena itu, Luli curiga bahwa orang-orang di balik konspirasi berasal dari kabinet Cloud dan Dalang adalah kakek Ling Feidu, Ling Wanjian. Sekarang, apa yang Luli tidak tahu adalah bagaimana Ling Wanjian bisa begitu yakin bahwa kamar relik tidak dapat menemukan bukti. Selain itu, banyak prajurit yang kuat sedang menuju ke Gunung Darah Coklat. Bagaimana Ling Wanjian bisa membunuh Luli secara diam-diam dengan begitu banyak orang di sana? Jika pembunuhan itu ternyata gagal, lalu apa gunanya melakukan ini? Aku tidak akan pernah bisa terlalu berhati-hati. Luli menempatkan pengawalnya. Ling Wanjian adalah seorang pejuang perkasa di Dewa. Satu kesalahan bisa merugikan nyawa Luli. Bab 1283, Anak Manja. Gunung Darah Coklat, seperti namanya, seluruh gunung itu terbuat dari batu kecoklatan, seolah gunung itu menggumpal darah. Gunung Darah Coklat itu besar dan sebenarnya, itu adalah pegunungan. Tanah di sini istimewa sehingga banyak bahan dan tumbuhan yang unik dapat tumbuh. Yang paling langka dari mereka semua adalah kristal darah coklat. Satu-satunya fungsi kristal darah coklat adalah untuk digunakan dalam menempa artefak. Tidak semua orang akan menggunakan kristal darah coklat. Satu-satunya yang sering menggunakannya adalah Patriark Gu. Patriark Gu memiliki metode menempa artefak yang eksklusif untuk dirinya sendiri. Dia bisa membuat relik khusus bernama Lightning Trigger. Seperti namanya, pemicu petir dapat mendorong petir untuk membunuh orang.
Relik ini bisa dipakai tetapi kekuatannya menakjubkan. Setelah pemicu petir digunakan, bahkan prajurit yang sangat perkasa tidak memiliki keberanian untuk menghadapi serangan kecuali mereka tidak keberatan terbunuh. Kristal darah coklat adalah salah satu bahan penting yang digunakan dalam membuat pemicu petir. Oleh karena itu, ketika Patriark Gu mendengar bahwa sesuatu terjadi di Gunung Darah Coklat, dia menjadi marah dan bergegas bersama Luli dan Qian Huanhan. Tunggu di sini dan kumpulkan informasi. Beritahu saya jika Anda melihat sesuatu yang tidak biasa. Petik 2. Di Gunung Darah Coklat, Patriark Gu tidak membiarkan Luli dan Qian Huanhan masuk bersamanya. Sebagai gantinya, dia membuka pintu Beast of the Void dan membiarkan keduanya pergi setelah memberi mereka 2 jimat batu giok emas. The Beast of the Void terbang, meninggalkan Luli dan Qian Huanhan dalam keadaan bingung. The Beast of the Void terbang, meninggalkan Luli dan Qian Huanhan dalam keadaan bingung. Wosh, wosh. Di kejauhan, tim prajurit lapis baja perak datang. Mereka memperhatikan Luli dan Qian Huanhan dari kejauhan sehingga mereka bergegas dan mengepung keduanya. Luli mengenali tanda di baju besi mereka. Dia mengeluarkan ID-nya dan berkata, "Guys, kami juga murid dari kamar relik. Kami datang dengan Patriark Gu. Itu adalah ide kami." Petik 2. Tim prajurit melihat token ide. Mereka santai. Seorang pemimpin tim semacam itu berkata, "Jangan berkeliaran di sekitar sini. Sesuatu terjadi di Brown Blood Mountain. Kami telah menutup area. Jika Anda menerobos ke sana, Anda akan terbunuh." Petik 2. Iya, Luli menggenggam tinjunya. Tim ini harus dari Hall of Warfare dan berpatroli di area ini. Kita tidak bisa hanya berdiri di sini. Luli memikirkannya. Jika dia adalah target, ketika musuh-musuhnya datang, dan dia hanya berdiri di sana, dia tidak akan bisa lepas dari kematian. Han, menunjuk ke gua gunung di sebelah kiri, Luli berkata, "Pergi dan bersembunyi di sana. Saya akan melihat-lihat." Petik 2. Tidak. Qian Huanhan menggelengkan kepalanya. "Ayo kerja sama. Kita bisa saling menjaga jika ada yang salah." Petik 2. "Aku punya alasan. Dengarkan aku." Luli berkata dengan tekad. Dia terdengar tegas. "Tentu." Qian Huanhan berkompromi. "Brotherly, Anda harus berhati-hati dan tidak melakukan sesuatu yang tidak bijaksana. Jika Anda bertemu Long Yunhai dan Lady Dan, hancurkan jimat giok untuk memberitahu Patriark Gu." Petik 2. Qian Huanhan berpikir bahwa Luli tidak ingin dia pergi karena Luli takut melibatkannya. Luli mengangguk tetapi tidak menjelaskan alasannya. Dia pergi dan beberapa mil kemudian, dia mengeluarkan cloaking armor dan berubah menjadi tidak terlihat. Swiss. Tidak lama kemudian, dia mendengar suara dari barat laut. Seekor Beast of the Void tengah terbang. Luli melihat bahwa ini berbeda dari yang normal. Binatang buas khusus ini tampaknya lebih kecil tetapi lebih cepat dan tampilannya cukup glamor. Wosh! The Beast of the Void tidak berhenti dan berlari ke Brown Blood Mountain. Segera setelah itu, lebih dari selusin orang terbang di gunung. Mereka semua memakai baju besi perak dan senjata mereka melotot. Salah satu dari mereka berteriak, "Kamu siapa? Pergi sekarang atau kami akan mengeksekusimu." Petik 2. "Siapa kamu?" Seorang wanita berkata, dengan dingin. Kemudian Beast of the Void berhenti di udara. Dari binatang buas melangkah keluar seorang wanita muda dengan rok pendek kuning. Mengikuti di sini adalah beberapa wanita muda lainnya. Itu Lady Dan, Jiang Liansui dan beberapa wanita muda lainnya. Lady Dan dan yang lainnya mengendarai unicorn putih, yang hampir menabrak Luli tempo hari. Unicorn itu memiliki sayap dan mereka melayang di langit. Menatap prajurit dari Hall of Warfare, Lady Dan berkata, "Apakah kamu tidak kenal aku? Apakah Anda ingin mengeksekusi kami?" Petik 2. "Ah, ini kamu, Nona Dan." Para prajurit dari Hall of Warfare kembali turun ke tanah. Ketua tim membungkuk dan berkata dengan senyum dipaksakan, "Nona Dan, apa yang kamu lakukan di sini dengan wanita-wanita muda lainnya?" Area ini ditutup. Patriark Tian mengatakan tidak ada yang diizinkan masuk. Petik 2. "Apakah aku bukan siapa-siapa?" Lady Dan mengeluarkan busur kuning dan berkata, "Aku bahkan tidak bisa masuk." "Apakah kamu yakin?" Petik 2. Busur kuning bersinar di tangan Lady Dan. Gelombang energi mencekik keluar dari haluan. Tampaknya jika pemimpin tim itu berani mengatakan tidak, dia akan menembaknya sekaligus. Tidak, pemimpin tim itu mengambil keputusan. "Nona Dan,
Kamu bisa membunuhku tapi kamu tidak bisa masuk. Aku akan melanggar aturan jika aku membiarkanmu masuk. Para leluhur telah memberi saya perintah. Lady Dan tidak bahagia. Dia menarik busur dan membidik pemimpin tim. Murid-murid lain terkejut. Tetapi pemimpin tim hanya berdiri di sana. Dia tidak berniat untuk pindah. Wosh! Pada saat ini, sesuatu datang dari belakang mereka. Itu adalah Beast of the Void. Sesampainya di sini, binatang itu bersinar dan mengeluarkan beberapa orang. Luli bersembunyi di selokan. Dia memperhatikan bahwa itu adalah Long Yunhai dan Long Wentian dan orang lain. Mereka mengendarai sesuatu seperti kereta, tetapi mereka bisa melayang di langit. Apa yang sedang terjadi? Long Yunhai melihat sekeliling, cukup mendominasi. Melihat pemimpin tim itu, dia bertanya, Yang Rui, apakah Anda telah menyinggung Lady Dan? Senang bertemu denganmu. Yang Rui menangkupkan tinjunya. Aku tidak bermaksud mengecewakan Lady Dan. Tetapi para patriark telah memberitahu Master Hall kami bahwa tidak ada yang diizinkan masuk. Namun, Lady Dan bersikeras bahwa dia ingin masuk. Oh, Long Yunhai menjadi tenang. Sister Dan, jangan terlalu keras pada Yang Rui. Mari kita tunggu di sini. Kita akan dimarahi oleh patriark yang jika kita memaksa masuk. Mungkin, Patriark Sun dari Hall of Regulations juga ada. Bagaimana jika aku bersikeras? Lady Dan menatap tajam. Dia menyingkirkan busur dan melambaikan tangannya. Saudari, mari kita pergi dan melihat apakah mereka dapat membunuh kita. Anak manja seperti itu. Luli menggelengkan kepalanya. Kembali di Heaven Reverse Universe, dia telah melihat banyak tuan muda dan wanita muda manja seperti ini. Mereka penuh dengan diri mereka sendiri dan cenderung berperilaku buruk. Boom, boom, boom. Ketika Yang Rui bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan, dia mendengar suara keras dari gunung darah coklat. Tanah berguncang dan gunung bergetar. Bahkan Luli bisa merasakan gerakan itu. Swiss. Dari kedalaman gunung di kejauhan, muncul sinar silau. Itu dalam bentuk pedang. Sinar cahaya pedang itu menyapu dan beberapa puncak terputus di tengah. Itu Patriark Sun. Long Yunhai dan yang lainnya terkejut. Long Yunhai bergegas ke Lady Dan berteriak, para leluhur sudah mulai bertarung. Musuh harus kuat. Mari kita pergi ke sana dan bersembunyi. Kami akan berada dalam bahaya. Petik 2. Lady Dan tidak dibujuk. Dia mengeluarkan bola besi berbentuk oval dan berkata, apa yang kamu takutkan? Saya akan memberi siapapun yang berani mendatangi kami rasa pemicu petir. Bahkan seorang prajurit perkasa akan terbunuh dalam sekejap. Bab 1284, Pemicu Petir. Luli terkejut melihat bola oval yang dipegang Lady Dan di tangannya. Bukankah ini relik yang gagal dibuat Patriark Gu tempo hari? Kenapa Lady Dan juga memilikinya? Astaga, singkirkan itu. Petik 2. Long Yunhai dan yang lainnya terkejut melihat Lady Dan mengeluarkan pemicu petir. Yang Rui dan yang lainnya di tanah segera pindah ke samping. Long Yunhai berkata dengan khawatir, jangan bermain-main dengan ini. Anda dapat membunuh prajurit yang perkasa. Setelah Anda menyebabkan petir, kita semua akan menjadi debu. Petik 2. Lihat dirimu. Lady Dan menyingkirkan bola oval dan berkata, aku bukan idiot. Mengapa saya menggunakannya ketika tidak ada musuh di sekitar? Saya pernah menggunakannya sekali sebelumnya. Lingkup efek hanya dapat mencakup area dengan jari-jari sepertiga mil. Kita semua akan baik-baik saja selama saya bisa melempar lebih dari sepertiga mil. Petik 2. Aku masih tidak berpikir kamu harus menggunakannya. Long Yunhai terengah-engah. Sister Dan, tolong, mari kita turun dan bersembunyi. Ada pertempuran yang sedang terjadi. Anda akan dimarahi oleh para leluhur jika Anda pergi ke sana. Dia harus memaksakan senyum. Baik, Lady Dan cemberut. Jiang Suelian menyingkirkan Beast of the Void dan Long Yunhai juga melakukannya. Kelompok itu terbang ke tanah. Di tanah, Lady Dan yang lainnya menyingkirkan unicorn mereka juga. Mereka harus memiliki beberapa peninggalan interspatial. Tetapi sekali lagi, mengingat mereka adalah wanita muda dari kamar relik, mereka harus memiliki lebih banyak relik daripada yang bisa mereka gunakan. Mereka menemukan sepotong kayu untuk disembunyikan. Luli hanya beberapa mil jauhnya dari mereka. Pertempuran di kedalaman gunung belum berakhir sehingga Luli takut untuk pergi dan melihat. Di mana aku harus bersembunyi? Setelah berpikir panjang, Luli memutuskan untuk pergi ke tempat persembunyian Lady Dan. Dia tidak tertarik untuk tetap dekat dengan wanita cantik.
Hanya saja bersembunyi di dekat mereka lebih baik baginya. Begitu musuh datang, mereka akan memperhatikan Lady Dan dan Long Yunhai terlebih dahulu sehingga Lu Li dapat memiliki waktu untuk melarikan diri. Dia bahkan berpikir untuk pergi ke kedalaman gunung dan menemukan tempat untuk bersembunyi di sebelah para leluhur. Bagaimanapun, mengikuti sekelompok patriark akan jauh lebih aman. Namun, ada pertempuran yang terjadi. Lu Li tidak akan pergi ke sana untuk misi bunuh diri. Untuk saat ini, lebih aman tinggal bersama Lady Dan. Dia menyelinap dan sama sekali tidak membuat suara. Di dalam hutan, ia menemukan sebuah parit. Kemudian, dia mengeluarkan Wigbat dan masuk. Wigbat mendarat di dalam parit. Tolong, jangan biarkan Ling Wanjian datang ke sini. Lu Li berdoa. Selama Ling Wanjian tidak ada di sini, dia seharusnya baik-baik saja karena dia dikelilingi oleh para murid dari kamar relik. Prajurit perkasa rata-rata tidak akan berakhir dengan baik ketika menghadapi kelompok ini. Yah, jika Ling Wanjian datang ke arahku secara pribadi, begitu dia terdeteksi, bukan hanya dia, bahkan kabinet Cloud akan berada dalam masalah besar. Lu Li masih bertanya-tanya metode apa yang akan digunakan musuh. Atau, mungkin, ini hanya ada di kepalanya dan target musuh bukanlah dia. Peri darah, seberapa jauh tentakelmu bisa mencapai? Berapa banyak yang kamu punya? Lu Li bertanya, tiba-tiba. Dia menjawab, saya sudah pulih. Saya memiliki ratusan tentakel dan yang terpanjang dapat mencapai 3 mil. Petik 2. Baik, menusuk ke tanah sejauh 2 mil dan kemudian menyebar tentakel Anda untuk merasakan gerakan di tanah. Petik 2. Lu Li memesan. Entah bagaimana, dia merasa bahwa jika musuh datang kepadanya, mereka mungkin pergi dari bawah tanah. Alasannya adalah bahwa di tanah, ada banyak murid kamar relik dan musuh-musuh dapat terungkap. Peri darah diam-diam meraih tentakelnya dari Wigbat. Karena peri darah tidak memiliki tubuh yang nyata, dia tidak membuat suara. Lu Li berjarak sekitar 1 mil dari Lady dan sehingga mereka tidak akan menyadarinya. Tentakel darah peri adalah 2 mil ke tanah dan kemudian mereka menyebar. Tentakel tidak memiliki tubuh yang nyata, sehingga mereka tidak menyebabkan gangguan apapun di tanah. Lu Li menunggu dengan tenang. Dia masih bisa mendengar suara ledakan keras yang datang dari kedalaman gunung, serta seseorang yang berteriak. Dia tidak bisa menahan perasaan gugup. Lu Li percaya bahwa Patriark Gu dan Patriark lainnya kuat dan cukup banyak dari mereka pasti pejuang yang perkasa. Apakah musuh mereka kuat atau jumlahnya sangat banyak? Mengapa sekelompok prajurit yang perkasa tidak bisa mengalahkan musuh? Tuan, beberapa orang datang, dari bawah tanah. Setidaknya harus ada 10 dari mereka. Saya tidak berani memeriksa dengan hati-hati agar mereka tidak memperhatikan saya. Petik 2. Beberapa saat kemudian, Lu Li mendengar peri darah mengatakannya. Dia menyuruhnya untuk segera kembali. Dia keluar dari Bedwick dan mencuri jalan menuju Lady Dan. Sekitar 10 musuh. Tidak peduli berapa banyak ada, selama tidak ada prajurit yang perkasa di antara mereka, musuh tidak bisa melihat melalui armor cloaking dan Lu Li akan aman. Tapi dia tidak pernah bisa terlalu berhati-hati. Dia bergerak lebih dekat ke Lady Dan. Ketika musuh datang, kelompok besar Lady Dan berada di akan menarik perhatian, yang akan membuatnya jauh lebih aman. Lady Dan dan yang lainnya bersembunyi di hutan tetapi tidak ada wanita muda yang tampak gugup. Mereka harus tidak takut apapun dan tidak seorang pun. Tetapi mereka tidak memiliki pengalaman dalam pertempuran. Mereka mungkin hanya berasumsi bahwa tidak ada yang berani menyakiti mereka. Sebaliknya, Long Yunhai waspada, dibandingkan dengan Lady Dan. Dia dan tuan muda lainnya memeriksa di sekitar mereka. Namun tidak ada yang memperhatikan jalan bawah tanah. Lu Li berhenti sementara dia berada 2/3 mil jauhnya dari Lady Dan. Dia menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa bawah tanah. Segera, dia melihat beberapa gemetar. Jika bukan karena peri darah, dia tidak akan menyadarinya. Gerakan itu semakin dekat, 10 musuh harus pandai menyelinap. Long Yunhai dan yang lainnya tidak memiliki ide yang samar. Wosh! Lu Li mengeluarkan daun merah dan melemparkannya. Satu daun menyebabkan suara tajam di udara. Sesuatu sedang terjadi. Long Yunhai tetap waspada. Lady Dan dan yang lainnya menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa sekaligus. Mereka bingung untuk melihat selembar daun merah tetapi tidak ada jejak musuh. Namun, mereka semua mengenakan baju besi mereka. Lu Li terkejut melihat bahwa kamar relik itu sangat kaya karena semua armor adalah relik tertinggi. Bang, bang, bang.
Pada saat ini, tanah meledak terbuka saat 10 bayangan pecah. Luli memeriksa. Mereka 10 kurcaci atau lebih seperti anak-anak. Mereka bukan manusia. Mereka tidak punya murid. Petik 2. Luli memeriksa salah satu dari mereka dengan cermat. Mata mereka putih di sekitar. Tidak memiliki murid, mereka semua tampak sangat menakutkan. 10 kurcaci masing-masing memegang belati biru bercahaya dan mereka masing-masing datang pada satu orang. Monyet tanpa murid. Long Yunhai berteriak. Dia melemparkan bola ke udara dan menggunakan pedangnya untuk memotong di salah satu monyet. Bang, 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 bang. Lady Dan, Jiang Liansui, dan yang lainnya dihancurkan, semua kecuali Long Yunhai. Yang sedang berkata, tidak ada dari mereka yang menderita luka berat, yang akan sulit karena mereka semua mengenakan armor relik tertinggi. Boom! Bola yang dilempar Long Yunhai ke udara terbuka. Beberapa suara naik. Kemudian, Luli mendengar teriakan Patriark Tian yang marah, monyet tanpa murid, beraninya kamu menargetkan murid-murid kami. Kami akan mengerahkan pasukan untuk melenyapkan kalian semua. Petik 2. Bab 1285, Monyet Tanpa Murid. Monyet tanpa murid terkenal di Divinity Selatan. Luli tidak tahu karena dia sudah lama tidak datang ke sini. Monyet tanpa murid dilahirkan sebagai pembunuh dan ini adalah profesi mereka juga. Mereka tidak pernah keluar kecuali mereka melakukan tugas pembunuhan. Karena itu, dimanapun monyet murid kurang berada, akan ada kematian. Ketika seseorang melihat monyet tanpa murid, orang akan tahu bahwa dia adalah targetnya atau orang lain di sekitarnya adalah target pembunuhan. Biasanya, mereka tidak akan keluar ke masyarakat dan orang-orang juga tidak akan pergi ke habitat mereka. Sudah setidaknya 1 juta tahun sejak monyet tanpa murid muncul di Divinity Selatan. Mereka telah membunuh terlalu banyak orang. Banyak pejuang yang kuat mencoba menemukan monyet tanpa murid tetapi tidak ada yang bisa menemukan habitat mereka. Monyet tanpa murid memiliki kantor cabang di beberapa kota besar. Kantor-kantor itu hanyalah beberapa bangunan tanpa ada orang di dalamnya. Orang-orang hanya harus menaruh informasi pada target hit di gedung serta sumber surgawi yang cukup. Monyet tanpa murid akan mengambil tindakan segera setelah mereka menerima tugas dan mereka akan membayar harga 2 kali lipat jika mereka tidak bisa menyelesaikan tugas. Jika Luli tahu tentang monyet tanpa murid, dia akan segera mengerti bahwa pembunuh itu tidak datang ke kamar relik, tapi dia. Kamar relik tidak pernah sombong. Selama 10.000 tahun terakhir, kamar relik tidak memulai permusuhan dengan kekuatan besar lainnya. Yang bisa merekrut murid tanpa monyet harus menjadi kekuatan besar karena mereka harus mengambil risiko menyinggung kamar relik dan harganya akan tinggi. Ketika kekuatan besar mengambil keputusan, ada banyak hal yang harus mereka pertimbangkan. Bagaimanapun, menyinggung kamar relik akan menjadi awal dari perselisihan. Tapi Luli membunuh Ling Feidu sudah menabur benih karena kebencian. Bahkan jika semua monyet tanpa murid akan ditangkap, mereka tidak akan batuk yang mempekerjakan mereka. Ini telah dibuktikan oleh pengalaman lebih dari 1 juta tahun. Jika Ling Wanjian adalah orang yang mempekerjakan monyet tanpa murid, dia tidak perlu khawatir terekspos. Bang, bang, bang. Nona Dan, Long Yunhai, dan yang lainnya dihancurkan satu demi satu. Mereka semua masih bernafas tetapi telah terluka. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka mulai melarikan diri dari tempat ini. Lady Dan, bersama beberapa wanita muda lainnya, berlari ke kedalaman gunung di mana Patriark bisa menyelamatkan mereka. Bang, bang, bang. Lari. Luli takut untuk tinggal. Bagaimana jika sekelompok monyet tanpa murid lainnya meledak dari bawah tanah? Dia berpikir cepat. Dia ingat sekelompok monyet tanpa murid telah menyelinap keluar dari kedalaman gunung sehingga dia bergerak ke arah yang berbeda. Dia tidak membuat suara dan melayang di gunung dan segera meninggalkan daerah ini. Dia merasakan bahaya di gunung itu. Dengan begitu banyak monyet tanpa murid di sana, dia tidak bisa berlama-lama. Dia 300 mil jauhnya dari gunung sekarang. Dia menemukan sebuah gua secara acak dan bersembunyi di sana. Dia ingin pergi ke Patriark Gu dan yang lainnya setelah pertempuran berakhir. Bang! Tepat pada saat itu, Luli merasakan tanah bergetar dan kemudian monyet tanpa murid terbebas dan mencoba menikamnya. Monyet tanpa murid ini kuat, seperti prajurit yang perkasa. Luli tahu dia dihadapkan pada bahaya fatal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Monyet tanpa murid ini terlalu mengerikan. Luli mencoba untuk menjauh,
hanya untuk menemukan bahwa dia bergerak perlahan karena dia kewalahan. Bang! Belati mendarat di Luli. Dia merasa gunung telah menubruknya. Meskipun dia mengenakan baju besi relik tertinggi, dia bisa mengatakan bahwa banyak tulang di punggungnya telah retak dan dia menderita luka dalam. Dia hancur. Swiss. Monyet tanpa murid mengejarnya seperti kilat dan menusuk kepala Luli. Mata tanpa pupil dipenuhi dengan kedinginan. Luli merasa kedinginan. Target mereka adalah aku. Pada saat ini, Luli akhirnya sampai pada realisasi ini. Baru saja, mereka menyerang Lady Dan yang lainnya hanya untuk mengalihkan perhatian para patriark. Monyet tanpa murid yang datang ke Lady Dan Long Yunhai tidak kuat. Tapi yang ini di sini 10 kali lebih kuat daripada monyet tanpa murid lainnya. Berdengung, Luli mengeluarkan Bedwig untuk mengeluarkan tubuh abadi. Alih-alih menyerang monyet tanpa murid, tubuh abadi memegang Luli di tangannya dan menggunakan punggungnya untuk melindungi serangan dari monyet tanpa murid. Dentang, dentang. Belati mendarat di punggung tubuh abadi, membuat suara teredam dan beberapa kilau. Tubuh abadi tidak lebih lemah dari baju besi relik tertinggi. Melukai tubuh yang abadi hampir mustahil. Wosh! Monyet tanpa murid datang dengan cepat. Sebelum Luli bisa bereaksi, dadanya ditusuk. Sekali lagi, dia merasa ditekan oleh gunung. Tulang-tulangnya retak dan semua organ internalnya terluka. Darah mengalir keluar dari mulutnya. Saat ini, dia merasa sudah hampir mati. Monyet tanpa murid itu tidak menggunakan keterampilan kuat atau makna mendalam. Hanya kecepatan dan kekuatan telah menghabiskan semua harapan untuk Luli. Dia akan segera dibunuh jika dia tidak bisa menemukan jalan keluar. Berdengung, manik jahat bersinar ketika ia berlari masuk. Tubuh abadi memegang kejahat-jahat di satu tangan dan meninju monyet tanpa murid dengan tangan lain. Pada saat yang sama, Luli menghancurkan jimat giok yang diberikan Patriark Gu kepadanya. Dia ingin mengulur waktu. Akankah manik jahat tetap kuat sekarang karena berada di tangan tubuh abadi? Dia akan aman ketika Patriark Gu datang. Tapi itu angan-angan Luli. Belati monyet tanpa murid dan tubuh abadi bertemu bersama. Kemudian, menggunakan tangan lain, monyet tanpa murid menamparkan lengan tubuh abadi. Tubuh abadi tidak bisa tidak gemetar dan manik jahat dibuang. Luli bertanya-tanya apa yang dilakukan monyet tanpa murid. Bang! Monyet tanpa murid menghancurkan tubuh abadi dengan paksa dan kemudian berbalik untuk terbang ke Bedwig. Monyet tanpa murid memukulnya lebih dari selusin kali. Tidak, energinya semakin cepat. Luli berseru saat memeriksa. Dia tahu dia harus menyerang balik atau manik jahat itu akan dilanggar. Dia mengeluarkan sepotong kristal darah dan mengirimkan kerangka Panglima Perang. Ini adalah bagian terakhir dari kristal darah dan itu sangat berharga. Tapi Luli tidak punya pilihan lain sekarang. Berdengung, Bedwig bersinar dan kerangka Panglima Perang keluar. Tatapan gelap naik di sekitar kerangka Panglima Perang dan sepasang tangan kerangka meraih ke arah monyet tanpa murid. Berdengung, baik, monyet tanpa murid itu menyerang manik jahat ketika sebuah kerangka muncul. Kerangka itu menakutkan. Monyet tanpa murid merasa jantungnya berdetak kencang dan kemudian dia menikam tangan kerangka dengan belati. Bang! Beberapa kilau naik. Tangan kerangka itu baik-baik saja tetapi di sisi lain, lengan monyet tanpa murid itu terkoyak setelah kerangka Panglima Perang menangkapnya. Desis, desis. Monyet tanpa murid itu terkesiap ketika tangan kerangka itu merobek lengannya semakin lama menjadi berkeping-keping. Monyet tanpa murid melangkah mundur sekaligus. Ini berisiko baginya. Semua dia akan terkoyak oleh kerangka Panglima Perang jika dia tetap di tempat. Berdengung, Luli keluar lagi dan membiarkan tubuh abadi masuk kembali. Lalu, dia menyingkirkan kerangka Panglima Perang yang tidak lagi bergerak ke dalam Wigbed. Dia tahu ini berbahaya. Dia masih bisa kehilangan nyawanya jika monyet tanpa murid itu kembali. Hol, dari kejauhan terdengar suara keras. Luli merasakan kekuatan psikis yang dia kenal. Itu dari Patriark Gu. Luli merasa senang bahwa dia telah keluar dari Wigbed tepat waktu atau tubuh abadi dan kerangka Panglima Perang semua akan terbuka. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Segera, Patriark Gu memperhatikan monyet tanpa murid yang melarikan diri. Patriark Gu mengambil keputusan. Dia mengambil benda oval dan melemparkannya ke arah monyet murid. Pemicu petir. Mulut Luli berkedut. Dia melarikan diri secepat mungkin karena pemicu petir ini dikatakan mampu menghilangkan prajurit yang sangat perkasa. Bab 1286, Sepotong Kue. Desir,
Desir. Bola oval bersinar dalam berbagai warna. Tampaknya ada beberapa aliran udara yang bersirkulasi di dalam, menabrak satu sama lain dan bergerak. Bola itu tidak menyebarkan energi yang mengerikan. Itu terus tumbuh dalam cahaya. Boom, boom, boom. Jauh di atas langit, Guntur bertepuk tangan. Sementara Luli melarikan diri, dia melihat ke langit. Apa yang dilihatnya sangat mengerikan. Baut petir muncul di langit dan warnanya bervariasi. Setiap baut kilat adalah ukuran manusia. Mereka berteriak dan mengikuti bola oval. Boom, 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 boom. Petir menyambar. Area di sekitar bola oval dengan radius sepertiga mil terpengaruh. Ratusan baut kilat jatuh. Semua tanaman di daerah itu menjadi debu dalam sekejap. Semuanya terbakar. Luli berada beberapa mil jauhnya. Meski begitu, ketika petir menyambar, dia masih merasa lemas dan jatuh ke tanah. Baut petir dari berbagai warna membawa serta kekuatan destruktif. Luli ketakutan dan ketakutan ini berasal dari kedalaman jiwanya. Dia percaya bahwa bahkan jika dia puluhan atau ratusan kali lebih kuat, dia masih akan berkurang menjadi tidak ada begitu dia disambar oleh petir. Seperti monyet tanpa murid itu. Monyet tanpa murid itu bermaksud bersembunyi di bawah tanah. Namun, saat petir menyambar, monyet tanpa murid itu membeku. Kakinya gemetar dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Akhirnya, dia diledakkan sampai mati dan bahkan tulangnya tidak tertinggal. Mengerikan. Luli menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa. Dia melihat bahwa seluruh area menjadi tandus. Ada beberapa rumput dan pohon. Saat ini, tidak ada yang bisa dilihat selain tanah gosong. Apakah kamu baik-baik saja? Patriark Gu bergegas mendekat. Dia memandang Luli ke atas dan ke bawah dan bertanya dengan cemberut, kenapa kamu ada di sini? Petik 2. Menyeka darah dari sudut mulutnya, Luli berkata, ada banyak kurcaci di daerah itu. Yang ini memburu saya jadi saya melarikan diri dengan cara ini. Terima kasih, Patriark, karena telah menyelamatkan saya. Petik 2. Memburumu. Alis Patriark Gu dirajut bersama. Dia bingung. Kamu selamat sementara monyet tanpa murid mengejar kamu sejauh 300 mil. Apakah kamu yakin monyet tanpa murid itu kehilangan lengannya? Apakah kamu melakukan itu? Petik 2. Jantung Luli berdetak kencang. Dia menyadari bahwa dia telah melebih-lebihkan fakta. Monyet tanpa murid itu kuat, yang bisa dikatakan Patriark Gu. Monyet tanpa murid mungkin bukan prajurit yang perkasa, tapi dia akan lebih kuat dari rata-rata abadi dalam daftar. Luli berkata bahwa dia selamat setelah melarikan diri sejauh 300 mil dengan monyet tanpa murid yang mengejarnya dan bahwa dia telah mematahkan lengan monyet tanpa murid. Itu menyiratkan bahwa Luli lebih kuat daripada rata-rata abadi dalam daftar. Tapi Luli berusia 30-an dan baru saja naik ke ketuhanan. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan yang abadi dalam daftar? Tentu saja, Patriark Gu akan terkejut. Luli berpikir dengan cepat. Dia tahu bahwa ada banyak hal yang tidak bisa dia jelaskan. Monyet tanpa murid itu kuat, jadi fakta bahwa dia kehilangan lengannya tidak bisa dijelaskan. Luli mengambil keputusan dan berkata, Patriark, aku punya beberapa cara rahasia untuk melindungi diriku. Ini adalah keberuntungan saya bahwa saya menyakitinya. Tentu saja, aku akan mati jika kamu belum tiba tepat waktu. Petik 2. Oh. Mata Patriark Gu bersinar. Dia tidak berharap bahwa Luli dapat memiliki cara yang kuat seperti itu. Dia melihat baju besi Luli dan mengangguk. Armor milikmu ini bagus. Bahkan sebagai relik tertinggi, armor ini memiliki tingkat superior. Petik 2. Boom, boom. Beberapa suara keras datang dari timur. Patriark Gu berkata setelah beberapa pemikiran, datanglah ke artefak interspatial saya. Yah, di mana Qian Huan Han? Petik 2. Di sana, Luli menunjuk ke suatu arah. Patriark Gu mengeluarkan artefak berbentuk menara dan Luli ditarik masuk. Luli mendapati dirinya di aula kosong. Ada beberapa rak buku di sudut dengan ratusan buku diletakkan di sana. Luli tidak berkeliaran. Dia berjalan ke sudut lain dan mengkonsumsi beberapa pelet penyembuhan. Berdengung. Beberapa saat kemudian, ruang bergetar ketika Qian Huan Han masuk. Melihat Luli berlumuran darah, Qian Huan Han bertanya dengan khawatir, Kakak Li, apa yang terjadi? Apakah itu Lady Dan? Petik 2. Tidak. Luli menggelengkan kepalanya, ini adalah pembunuh kerdil. Dia tidak memiliki murid dan memiliki kecepatan dan kekuatan yang menakjubkan. Jika bukan karena Patriark Gu, aku akan mati.
Petik 2. Tidak ada murid. Kerdil. Qian Huanhan tampaknya ketakutan. Itu adalah monyet tanpa murid. Jenis kekuatan apa yang telah dilanggar oleh kamar relik? Untuk meminta monyet tanpa murid untuk menargetkan kamar relik akan mahal. Saya percaya mereka harus membayar miliaran sumber surgawi. Petik 2. Miliaran. Luli menyentuh hidungnya. Dia mengumpulkan informasi terperinci tentang monyet tanpa murid dan sekarang sepenuhnya yakin, itu pasti Ling Wanjian. Yang lain tidak mampu membayar ini. Dia adalah target sebenarnya. Sangat beruntung, Luli dan Qian Huanhan berada di dalam artefak interspatial Patriark Gu. Tidak peduli berapa banyak monyet tanpa murid akan ada, mereka tidak bisa menyakiti Luli dan Qian Huanhan. Trigger petir Patriark Gu mengerikan sekali. Berdengung, Luli merawat luka-lukanya ketika dia melihat ruang mulai bergetar lagi. 4 wanita cantik dikirim. Apa? Luli dan Qian Huanhan dengan senang hati terkejut melihat wanita-wanita muda itu. 2 dari wanita cantik itu dalam keadaan memalukan. Gaun mereka telah robek dan praktis, mereka hanya mengenakan baju besi lembut yang hanya bisa menutupi dan pantat mereka. Qian Huanhan dan Luli bisa melihat banyak daging yang terpapar. Jiang Liansui adalah salah satu wanita muda. Gaunnya juga hancur dan setengah darinya terungkap, nya memiliki noda darah pada mereka, yang, secara mengejutkan, cukup memikat. Apa yang kamu lihat? Aku akan memotong matamu. Petik 2. Jiang Liansui memerah dan menatap Luli dan Qian Huanhan dengan marah. Lady Dan mengambil pedang dan menatap Luli. Balikkan atau kami akan menggali matamu. Luli dan Qian Huanhan saling memandang. Mereka melengkungkan bibir mereka tetapi mereka berbalik dan duduk. Wanita muda lainnya yang tidak terluka berkata, Sister Liansui, Sister Mengyu, matikan sirahmu. Saya akan merawat luka Anda dan membantu Anda berubah. Jiang Liansui memerah lebih buruk. Melotot pada Luli dan Qian Huanhan, dia berkata, tidak, aku menolak untuk berubah. Lady Dan tahu apa yang dikhawatirkan Jiang Liansui tentang mereka. Dia memegang pedang, berjalan ke Luli dan Qian Huanhan dan mengarahkannya ke kepala mereka. Liansui, silakan berubah. Bagaimana kita bisa pergi dalam kondisi ini nanti? Jangan khawatir, jika mereka berani menggunakan kekuatan psikis atau mengintip, aku akan memotongnya. Petik 2. Luli dan Qian Huanhan berkeringat. Mereka tidak berniat mengintip. Namun, betapa mendebarkannya ketika 2 wanita cantik membuka baju tepat di belakang mereka. Baik, Jiang Liansui dan wanita muda lainnya mengambil keputusan dan mematikan baju besi mereka. Mereka sama sekali tidak berpakaian sekarang. Tetapi mereka bertindak cepat dan mengeluarkan beberapa pakaian untuk menutupi bagian pribadi. Tepat pada saat itu, ruang mulai bergetar. 5 orang muncul di aula, di antaranya Long Yunhai dan Long Tianwen. Ketika Long Yunhai dan Long Tianwen datang, mereka kebetulan mendarat tepat di depan Jiang Liansui. Mereka semua saling memandang dan semua tertegun sejenak. Pupil mereka membesar. Setelah itu, 2 wanita muda mulai menjerit. Ah! Mendengar teriakan itu, karena insting, Luli dan Qian Huanhan melihat ke belakang, hanya untuk melihat Jiang Liansui dan wanita muda lainnya melompat ketakutan. 2 tubuh indah berlumuran darah melompat, mereka terlihat. Itu adalah adegan yang benar-benar mengejutkan Luli dan Qian Huanhan. Ah! Long Yunhai, kamu aneh. Saya akan membunuhmu. Lady Dan melompat maju seperti kelinci yang ketakutan dan mengayunkan pedangnya ke kepala Long Yunhai. Bab 1287, Kakak Li yang mengesankan. Luli bereaksi dengan cepat. Dia berbalik sekaligus dan menarik pakaian Qian Huanhan. Yang terakhir kembali ke akal sehatnya dan berbalik juga. Tapi dia memberi Luli tahu kedipan diam-diam. Beruntung bagi mereka, perhatian Lady Dan ada pada Long Yunhai, bukan pada Luli dan Qian Huanhan. Long Yunhai akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Dia mengelak ke samping dan berteriak pada saat yang sama, Sister Dan, hentikan. Kami baru saja dikirim. Kami tidak sengaja melakukan ini. Petik 2. Benar, benar, benar. Long Yunsan terus mengangguk sambil terus menatap tubuh Jiang Liansui. Lady Dan, tenang. Kami tidak melihat apa-apa. Dia berteriak, melambaikan tangannya. Petik 2, petik 2. Luli dan Qian Huanhan saling memandang tanpa berkata-kata. Mereka hanya menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa dan tahu bahwa Long Yunsan tidak bisa berpaling. Bang! Lady Dan marah dengan tindakan Long Yunsan. Dia meretas bahunya dengan paksa.
Tapi karena Long Yunsan mengenakan baju besi tertinggi, dia tidak terluka meskipun dia dihancurkan. Jiang Liansui dan wanita muda lainnya lambat bereaksi sampai sekarang. Terburu-buru, mereka menggunakan pakaian untuk menutupi bagian pribadi mereka. Long Yunsan dan yang lainnya berpaling. Dia bangkit dan menangkupkan tinjunya. Lady Dan, tolong berhenti. Kamu akan membunuhku seperti ini. Petik 2. Lady Dan bergegas. Dia menyingkirkan pedangnya dan mengepalkan tinjunya sambil berkata, matikan sirahmu, atau kamu akan tahu apa artinya penyesalan. Long Yunsan menatapnya dengan mata berair. Dia seperti singa betina yang marah. Kemudian, dia menoleh ke Long Yunhai dan yang lainnya seolah-olah mengatakan, tanpa kata-kata, dia bukan satu-satunya yang mengintip. Kenapa dia satu-satunya target? Long Yuanhai berpura-pura tidak melihat Long Yunsan dan yang lainnya tidak punya niat untuk bereaksi. Mereka telah memperjelasnya. Mereka harus melindungi diri mereka sendiri saat ini. Lady Dan sangat marah dan Long Yunsan tidak beruntung. Tidak ada yang bisa keluar dari ini sampai dia membiarkan Lady Dan melampiaskan amarahnya. Baik, Long Yunsan harus mematikan sirahnya dengan wajah masam. Lady Dan menyerang dengan paksa dan meninju wajahnya. Dia terlempar ke udara dan darah mengalir keluar dari mulutnya bersama giginya. Wosh! Lady Dan tidak mau berhenti setelah pukulan ini. Dia memukul dan menendang Long Yunhai yang terus-menerus berteriak. Dia mungkin memiliki banyak tulang yang patah. Jiang Liansui dan wanita muda lainnya mengenakan pakaian mereka dengan cepat. Mereka menangis. Mereka masih perawan. Sekarang para pria telah melihat tubuh mereka. Bagaimana mereka bisa menghapus penghinaan itu? Ah! Tolong berhenti. Saya tidak bisa bernafas. Long Yunsan terluka parah dan tulangnya patah. Dia menangis dalam kesengsaraan. Long Yunhai tidak tahan lagi melihatnya. Karena itu, dia tidak memohon pada Lady Dan. Sebaliknya, dia menoleh kedua korban. Sister Sue, Sister Yu, Yunsan tidak bermaksud ini. Kami baru saja diteleportasi dan semuanya hanya kesalahpahaman besar. Saya akan meminta maaf kepada Anda dan menebus kesalahan nanti. Tolong bicara dengan Sister Dan. Kalau terus begini, Yunsan akan kehilangan nyawanya. Para patriark di luar sana membunuh monyet tanpa murid. Jangan membuat mereka marah pada saat ini. Jiang Liansui tidak mengatakan apa-apa tetapi Meng Yu tidak tega membiarkan ini terus berlanjut. Akhirnya, dia berkata, Sister Dan, lepaskan saja. Bang! Lady Dan memberi Long Yunsan satu tendangan terakhir dan berkata kepada Long Yunhai dan yang lainnya dengan marah, tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun tentang ini hari ini. Atau yang lain? Petik 2. Tentu saja, Long Yunhai berkata dengan wajah lurus. Tidak ada yang terjadi hari ini. Saya akan menguliti siapapun yang berani mengatakan apapun. Apakah kamu mengerti? Long Wentian dan yang lainnya membantu Long Yunsan. Mereka semua mengangguk sekaligus. Akhirnya, Jiang Liansui merasa lebih baik. Di sisi lain, Lady Dan masih dalam suasana hati yang buruk. Long Yunhai melirik Luli dan Qian Huanhan. Sister Dan, kita semua tahu situasi dan bagaimana bertindak. Tetapi saya takut orang lain akan berbicara. Sampah. Wajah Luli dan Qian Huanhan berubah karena mereka tahu Nona dan yang lainnya memelototi mereka berdua. Lady Dan sedang berjalan ke arah mereka saat ini. Sangat menyeramkan, Luli berkata pada dirinya sendiri. Long Yunhai adalah ahli menendang bola ke orang lain. Saat dia berkata begitu, fokus Lady Dan akan beralih ke Luli dan Qian Huanhan. Dia mungkin akan mengambilnya pada mereka. Pada saat kritis ini, Luli punya ide dengan cepat. Dia mengedip pada Qian Huanhan dan menunjuk ke telinganya diam-diam. Kemudian, dia menutup matanya dan memasuki negara transenden untuk memotong semua inderanya. Qian Huanhan menatap Luli melalui sudut matanya. Yang pertama mengambil petunjuk dan memotong akal sehatnya juga. Tepat ketika Luli selesai melakukannya, dia merasa dia ditendang pergi. Armor naganya muncul secara otomatis untuk melindunginya. Meskipun dia menabrak dinding, dia tetap tidak terluka. Luli membuka matanya dengan bingung, menggelengkan kepalanya dan bertanya, siapa yang memukulku? Lady Dan mencibir saat dia melangkah ke arah Luli. Aku melakukannya. Terus. Luli mengerutkan kening. Mengapa kamu memukulku? Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Lady Dan menjawab dengan dingin, kamu tidak melakukan kesalahan tetapi kamu mendengar hal-hal yang seharusnya tidak kamu miliki dan melihat hal-hal yang seharusnya tidak kamu lihat.
Apa yang kamu bicarakan? Luli masih bertindak bingung. Baru saja, kamu menyuruh kami untuk berbalik jadi kami memotong indera kita sekaligus. Kami tidak tahu apa-apa. Petik 2. Kau memotong akal sehatmu. Lady Dan menghentikan langkahnya dan menatap Qian Huanhan yang benar-benar diam dan diam. Dia tampaknya diyakinkan. Bisakah kamu mengatakan kamu tidak berbohong padaku? Kenapa aku harus membohongimu? Luli menjawab dengan wajah lurus. Kita seharusnya tidak melihat atau mendengar hal-hal yang tidak mematuhi ritus. Itulah prinsip dasar manusia. Baik, apa yang terjadi? Kenapa saudara Yun Hai dan Wen Tian juga ada di sini? Bagaimana saudara Yun San terluka? Petik 2. Jangan terlalu banyak bertanya. Kembali ke kultivasi Anda dan pikirkan urusan Anda sendiri. Lady Dan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Luli berjalan kembali ke tempatnya dan duduk di sebelah Qian Huanhan untuk berkultivasi. Lady Dan melangkah ke Long Yun Hai dan berkata, aku tidak bisa membiarkannya seperti ini. Nanti, saya akan meminta seorang patriark untuk menghapus ingatan Anda. Bagaimana lagi Sister Sue dan Sister Yu dapat terbebas dari aib? Petik 2. Apa? Long Yun Hai dan yang lainnya semua terkejut. Dengan ingatan mereka terhapus, mereka tidak akan lengkap. Mereka akan baik-baik saja tetapi itu dapat mempengaruhi kultivasi mereka di masa depan sampai batas tertentu. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Mereka tidak bisa mengatakan bahwa mereka memotong indera mereka seperti yang dilakukan Luli dan bahwa mereka tidak melihat apa-apa dan tidak ada yang terjadi. Saudara Li, bravo. Qian Huanhan membuka matanya diam-diam dan memberi Luli jempol. Baru saja, mereka melihat semuanya dan gratis. Karena langkah cerdas Luli, mereka tidak perlu khawatir tentang konsekuensinya. Qian Huanhan sangat mengagumi Luli sekarang. Dia benar-benar bereaksi cepat. Sementara itu adalah pemandangan yang berantakan di sini. Patriark Gu benar-benar melihat segalanya. Dia tidak memperhatikan fakta bahwa Jiang Liansui dan Meng Yu tidak berpakaian. Tapi reaksi Luli memberinya kejutan yang menyenangkan. Bab 1288, terkena. Pertempuran di luar secara bertahap berakhir. Banyak leluhur dari kamar relik datang ke sini. Seseorang harus terampil dalam pertempuran, tidak hanya dalam menempa artefak, untuk menjadi seorang patriark. Luli benar. Ada kesamaan antara formasi penghambatan dan prinsip fundamental. Keduanya mengubah hukum alam dan kekuatan menjadi keterampilan yang kuat. Karena itu, pengrajin yang kuat biasanya adalah petarung yang cakap juga. Itulah yang membuat kamar relik istimewa di Divinity Selatan. Kamar relik akan punah jika mereka hanya memiliki pengrajin tanpa kemampuan tempur. Hampir semua patriark yang datang ke sini adalah pejuang yang perkasa. Ada murid dari Hall of Warfare di sini juga. Oleh karena itu, sementara jumlah monyet tanpa murid besar, separuhnya telah dihilangkan. Setengah lainnya telah melarikan diri ke bawah tanah. Untuk menemukan mereka akan sulit untuk saat ini. Meski begitu, para leluhur dan pejuang masih berkeliaran untuk mencari monyet tanpa murid karena beberapa murid dari Hall of Warfare telah kehilangan nyawa mereka dan Lady Dan banyak yang lainnya terluka. Para leluhur kamar relik sangat marah. Patriark Gu tidak bergabung dengan mereka dalam pengejaran. Sebagai gantinya, dia berpatroli di sekitar area terdekat. Baginya, tidak ada yang lebih penting daripada kristal darah coklat. Selama kristal itu baik-baik saja, dia tidak peduli bahwa beberapa murid Hall of Warfare telah dikorbankan. Kumpulkan semua kristal darah coklat yang tumbuh. Patriark Gu melambaikan tangannya dan memberitahu para murid Hall of Warfare di sini untuk pergi ke kedalaman gunung dan mengumpulkan kristal darah coklat itu. Mereka dapat digunakan untuk membuat banyak pemicu petir. Jika kristal darah coklat hancur, itu akan menjadi kerugian besar. Para leluhur lainnya kembali setelah beberapa waktu. Monyet tanpa murid memiliki populasi besar. Bahkan semua yang datang ke sini musnah, akan ada lebih banyak di rumah mereka. Banyak patriark berteriak bahwa mereka akan memanfaatkan semua cara yang mungkin untuk menemukan habitat monyet tanpa murid dan memusnahkan seluruh ras, yang merupakan satu-satunya cara untuk menstabilkan kemarahan mereka dan menyelamatkan reputasi kamar relik. Namun, tidak ada yang berniat mengejar majikan. Selama perjalanan sejarah, tidak ada yang mempekerjakan monyet tanpa murid terungkap. Monyet tanpa murid memiliki reputasi yang baik. Monyet tanpa murid yang ditangkap akan melakukan bunuh diri sekaligus dan para penyelidik bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mencari jiwa mereka. Tak satu pun dari ini yang menjadi perhatian Patriark Gu. Dia hanya menginstruksikan orang untuk mengumpulkan Brown Blood Crystals.
Setelah setengah hari, semua kristal darah coklat yang tumbuh telah dipanen. Akhirnya, dia naik ke Beast of the Void dan membawa Luli dan Lady dan yang lainnya kembali ke lembah relik. Banyak patriark yang kembali bersama mereka juga karena mereka harus melapor kepada kepala dan patriarki utama untuk membuat keputusan. Ketika patriark Gu kembali, dia mengeluarkan Lady Dan, Long Yunhai, dan yang lainnya sebelum dia membawa Luli dan Qian Huanhan kembali ke tempatnya. Dia menuju ke ruang materi setelah meletakkan Luli dan Qian Huanhan. Para leluhur melaporkan insiden itu dan fakta bahwa Lady dan yang lainnya diserang. Kepala kamar relik menjadi marah. Dia ditinggalkan oleh formasi teleportasi sendirian. Dikatakan bahwa dia menuju ke sekte pengrajin untuk melaporkan masalah yang mengerikan ini dan meminta sekte pengrajin untuk mencari habitat monyet tanpa murid atau majikan mereka. Dalam 2 hari, seluruh Dewa Selatan mengetahui tentang ini. Setelah itu, sekte pengrajin menyatakan bahwa seorang patriark yang mengelola bisnis di Divinity Selatan sangat marah dan perintah dibuat untuk menyelesaikan masalah ini. Berita mengatakan bahwa siapapun yang dapat menemukan majikan atau habitat monyet tanpa murid akan diberikan relik tingkat sakral. Seluruh keilahian selatan senang dengan ini. Sekte pengrajin layak menjadi salah satu dari 4 kekuatan legendaris. Hadiah mereka adalah relik tingkat suci, yang dirindukan oleh beberapa kepala pasukan utama. Relik tingkat sakral sulit didapat. Mereka tidak dapat dibeli bahkan jika sumber surgawi cukup disediakan. Alasannya adalah sekte pengrajin memiliki kontrol ketat terhadap jumlah produksi. Hanya 3 yang akan dilelang setiap 100 tahun. Oleh karena itu, sumber surgawi bukanlah jaminan bahwa seseorang dapat membeli satu relik tingkat sakral. Banyak orang melompat untuk bekerja dan mencari monyet tanpa murid. Adapun majikan, orang itu tidak pernah ditemukan. Pasti seseorang yang kuat dari pasukan besar untuk dapat mempekerjakan monyet tanpa murid. Bagaimana bisa orang seperti ini meninggalkan jejak atau petunjuk? Apapun yang terjadi di dunia luar tidak ada hubungannya dengan Luli dan Qian Huanhan. Mereka berkultivasi di tempat Patriark Gu. Luli merasa beruntung bahwa dia tetap hidup saat ini. Alasan yang mungkin adalah rencana itu tidak cukup sempurna. Tapi lain kali, dia mungkin tidak seberuntung itu. Tuan, seseorang menggunakan kekuatan psikis untuk mengorek. Pada hari ketiga budidaya, Luli diperingatkan oleh peri darah. Dia menyingkirkan buku yang sedang dibacanya sekaligus. Luli, kemarilah, kata Patriark Gu. Luli berdiri dan bergegas ke halaman belakang. Patriark Gu sedang duduk di bawah terali anggur dengan belati di tangannya. Memberikan Luli belati, Patriark Gu berkata dengan dingin, potong jarimu. Saya perlu setetes darah Anda. Petik 2. Apa? Luli terkejut. Untuk apa Patriark Gu membutuhkan darahnya? Saat dia ragu-ragu, Patriark Gu menarik wajah panjang dan berteriak, apa? Apakah Anda akan mengatakan tidak? Petik 2. Luli mengambil keputusan dan memotong jarinya. Darahnya menetes ke bawah. Patriark Gu mengumpulkan setetes darahnya dan berkata, kembali dan berkultivasi. Jangan tinggalkan halaman ini tanpa perintah saya. Petik 2. Iya, Luli menggenggam tinjunya dan pergi. Ketika dia kembali ke kamarnya, dia tidak berkultivasi. Sebagai gantinya, dia menggunakan kekuatan psikis untuk diam-diam memeriksa situasi di luar. Wosh! Dia memperhatikan ruang itu bergetar. Seseorang terbang dari halaman belakang. Luli bergegas keluar dan seperti yang dia pikirkan, Patriark Gu yang berlari menuju plaza dan kemudian dipindahkan. Apa yang dilakukan Patriark Gu? Mengapa dia pergi setelah meminta setetes darah saya? Petik 2. Luli bingung. Patriark Gu menjadi sangat aneh sehingga Luli tidak tahu sama sekali. Apa yang bisa dilakukan setetes darah? Bisakah Patriark Gu mencari tahu tentang Luli dari darah ini? Lalu mengapa Patriark Gu ingin melakukan itu? Luli berdiri di sana selama 1 jam tanpa pergi kemanapun. Dia memutuskan untuk berhenti repot-repot dengan ini dan kembali ke kamarnya. Dia menyalakan formasi penghambatan dan melanjutkan membaca buku-buku tentang formasi penghambatan. Tanpa sadar, 4 hingga 5 hari telah berlalu ketika dia membaca. Patriark Gu belum kembali. Kebingungan Luli tumbuh. Dia berpikir sedikit lebih tetapi masih belum ada jawaban. Jadi, dia terus membaca buku-bukunya. 5 hari lagi berlalu sebelum Patriark Gu kembali. Begitu dia tiba, dia memanggil Luli. Kita mulai. Jantung Luli berdetak kencang. Dia punya banyak pertanyaan dan Patriark Gu mungkin bisa menjawabnya.
Apakah ini hal yang baik atau buruk? Apa yang harus? Harus. Luli mengambil keputusan dan berjalan ke halaman belakang. Patriark Gu sedang duduk di bawah terali anggur, dengan wajah lurus. Ketika Luli tiba, dia mengeluarkan menara itu dan menunjukkan Luli masuk. Kali ini, mereka berada di aula yang berbeda dan ada kursi besar di sana. Duduk di sana, Patriark Gu memelototi Luli dan berkata, haruskah aku memanggilmu Luli, atau Lilu, atau Lulin? Swiss. Luli langsung pucat karena ketakutan. Patriark Gu memang pergi untuk memeriksa identitasnya dan dia mendapatkan setiap informasi hanya mengandalkan setetes darah. Luli menenangkan dirinya. Karena Patriark Gu membawanya ke artefak interspatial ini, pastilah niatnya bahwa isi pembicaraan mereka tidak akan dipublikasikan. Dengan kata lain, Patriark Gu adalah satu-satunya yang tahu siapa Luli sebenarnya. Pikiran ini sedikit lega bagi Luli. Dia membungkuk. Patriark, aku tidak bermaksud menyembunyikan identitasku. Saya terpaksa melakukan ini. Petik 2. Memang benar bahwa kamar relik tidak pernah meminta orang untuk memiliki tangan yang bersih atau bahwa mereka harus melaporkan segalanya tentang diri mereka sendiri. Meski begitu, Luli berusaha bersikap baik. Patriark Gu eksentrik. Jika Luli memberikan jawaban yang salah, dia bisa dibunuh oleh Patriark Gu. Bab 1289, Satu-satunya Harapan. Ekspresi Patriark Gu tidak berubah. Dia masih menatap Luli, dengan dingin, tanpa mengatakan apa-apa. Luli panik. Dia tidak memiliki kristal darah lagi, yang berarti bahwa kerangka Panglima Perang tidak dapat digunakan. Jika Patriark Gu ingin membunuh Luli, maka dia harus menerimanya. Patriark Gu menatap ke arah Luli untuk membakar setengah dupa sebelum dia berkata, apakah benar bahwa kamu telah naik belum lama ini? Mengapa tidak membunuh prajurit prefektur? Petik 2. Luli mengangguk. Iya, saya memprovokasi beberapa dewa sebelum saya naik. Setelah saya datang ke sini, salah satu dari mereka yang abadi menemukan tentang lokasi saya. Dia berkolusi dengan prajurit prefektur untuk membunuhku. Saya tidak punya pilihan lain selain membunuh prajurit prefektur itu dan melarikan diri. Petik 2. Patriark Gu mengangguk. Lalu mengapa kamu membunuh Ling Feidu? Dia bertanya lagi. Luli memaksakan senyum masam. Dia tidak berharap bahwa Patriark Gu bisa mengetahui tentang ini. Patriark, sebenarnya, Lou Xier dan Putri Suci sama-sama tahu tentang ini. Ling Feidu mencoba membunuh saya pada beberapa kesempatan di makam Raja Luna. Saya dipaksa keluar dari opsi. Aku malah harus membunuhnya. Kemudian, saya bergabung dengan kamar relik dan Anda harus tahu alasannya, Patriark. Kabinet Cloud tidak dapat membunuhku di depan umum karena aku telah bergabung dengan kamar relik. Petik 2. Rencana yang bagus. Patriark Gu mendengus. Pasti Ling Wanjian yang mengatur insiden ini di Gunung Darah Coklat, kan? Sayang sekali kami tidak memiliki bukti atau bahkan jika itu adalah Ling Wanjian, ia harus dieksekusi. Petik 2. Luli tidak berani menjawab. Dia hanya berdiri diam di sana, membiarkan dirinya siap membantu Patriark Gu. Dia tahu bahwa dia dalam situasi yang berisiko. Jika dia mengatakan satu hal yang salah, dia akan dieksekusi atau diasingkan dari kamar relik. Patriark Gu terdiam lagi. Luli gugup. Setelah waktu untuk satu dupa untuk membakar, Patriark Gu akhirnya membuka mulutnya lagi. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuh makhluk abadi dalam daftar? Luli tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan yang tiba-tiba ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum memutuskan. Secara umum, aku seharusnya bisa. Ling Feidu dibunuh oleh saya dan monyet tanpa murid itu kehilangan lengannya karena saya. Tapi, jika Patriark Gu kamu belum tiba tepat waktu, aku akan kehilangan nyawaku karena monyet itu. Petik 2. Patriark Gu memasang wajah lurus. Luli tetap berdiri, gugup dan dia tidak bisa mengatakan apakah Patriark Gu bahagia atau sebaliknya. Sesaat kemudian, Patriark Gu mengajukan pertanyaan lain. Jika Anda dapat memiliki kesempatan kedua, akankah Anda membunuh Ling Feidu? Ketika Patriark Gu mengajukan pertanyaan ini, niat membunuh muncul di matanya dan energi yang kuat menyebar. Luli merasa otot-ototnya tegang. Ini adalah saat yang kritis baginya. Jika dia memberikan jawaban yang salah, dia mungkin akan dibunuh oleh Patriark Gu sekaligus. Luli berpikir cepat, bertanya-tanya apa maksud Patriark Gu yang menanyakan pertanyaan ini. Apakah ada hubungan antara dia dan Kabinet Cloud? Atau Patriark Gu,
mencoba untuk melihat apakah Luli adalah seorang pria yang impulsif. Akhirnya, Luli mengambil keputusan. Dia menggenggam tangannya dan berkata, "Aku dilahirkan seperti ini. Saya tidak pernah membuat masalah, tetapi jika seseorang menginginkan saya mati, saya akan melawan balik dengan segala cara yang memungkinkan. Jika saya harus memilih lagi dan Ling Feidu masih berharap saya mati, saya harus membunuhnya dengan upaya terbaik saya." Petik 2. Dengan mengatakan itu, Luli merasa santai. Dia menutup matanya dan menjernihkan pikirannya. Dia akan menerima kenyataan jika Patriark Gu ingin mengakhiri hidupnya. Tapi Patriark Gu tidak melakukannya, meskipun niat membunuh itu masih mendalam. Waktu berlalu. Sesaat kemudian, Patriark Gu berkata dengan dingin, "Jika saya menugaskan Anda pada tugas pembunuhan, apakah Anda memiliki keberanian untuk melakukan itu?" Luli terkejut. "Patriark Gu, siapa yang kamu ingin aku bunuh?" Patriark Gu mengatakan sebuah nama, tanpa emosi, Jiang Ruodan. Siapa itu Jiang Ruodan? Luli mengerutkan kening. Segera, dia mengerti. Apakah itu Lady Dan? Patriark Gu mengangguk dengan wajah lurus. Mulut Luli berkedut. Ini merepotkan. Apa yang dilakukan Patriark Gu? Mengapa dia meminta Luli untuk membunuh Lady Dan? Sesaat kemudian, Luli menjawab, "Saya tahu ada beberapa konflik antara saya dan Lady Dan. Tapi dia tidak membunuhku. Jadi, aku tidak bisa membunuhnya." Petik 2. Jika kamu tidak membunuhnya, aku akan membunuhmu. Cahaya gelap naik di tangan Patriark Gu saat dia berkata dengan nada menakutkan, "Ini adalah kesempatan terakhirmu. Bunuh dia atau kamu akan mati." Petik 2. Gila, Luli berteriak pada dirinya sendiri. Dia menggigit giginya dan menatap Patriark Gu dengan mata memerah. "Patriark Gu, tolong lakukan itu. Aku pikir kamu berani. Anda bisa membunuh Ling Feidu, jadi mengapa Anda tidak punya nyali untuk membunuh Jiang Ruodan?" Patriark Gu bertanya tanpa melakukan apa-apa. "Ini bukan tentang keberanianku." Luli menggelengkan kepalanya. "Saya harus memiliki kesadaran yang bersih. Saya bisa membunuh musuh saya atau seseorang yang telah melakukan kejahatan keji, bahkan kepala 72 sekte, selama saya memiliki kemampuan seperti itu. Lady Dan dan aku tidak berbagi pertikaian darah. Saya tidak bisa memaksa diri untuk melakukan ini." Petik 2. Kepala 72 sekte. Kamu sangat arogan. Petik 2. Patriark Gu mendengus. "Kalau begitu mari kita ubah topik pembicaraan. Saya ingin Anda membunuh kepala muda Istana Roh Jahat. Bisakah Anda mengumpulkan keberanian untuk melakukan itu? Saya harus mengatakan dengan pasti bahwa orang ini telah melakukan tindak pidana berat." Dia menggertak gadis-gadis yang lemah dan Dia telah melakukan begitu banyak hal yang tidak bisa ditoleransi. Petik 2. Apa? Luli tidak bisa mengerti apa yang ingin dicapai Patriark Gu hari ini. Dia memikirkan hal ini dan berkata, "Jika saya memiliki kemampuan seperti itu dan dapat memiliki beberapa perlindungan hidup saya dan asalkan orang ini memang keji, saya akan memiliki nyali untuk membunuhnya." Baik, Patriark Gu tiba-tiba berdiri. "Luli, kamu punya dua pilihan sekarang. Pertama, saya akan melaporkan informasi Anda kepada ketua. Kamar relik tidak akan mengambil hidup Anda, tetapi Anda akan diasingkan. Pada saat itu, Ling Wanjian akan memikirkan semua cara yang memungkinkan untuk membunuh Anda. Kedua, tolong bantu aku membunuh kepala muda Istana Roh Jahat, Chou Qianjun." Petik 2. Akhirnya, kucing itu keluar dari tas. Pada saat itu, Luli akhirnya melihat niat Patriark Gu. Luli bahkan tidak perlu memikirkan pilihan pertama. Dalam beberapa bulan setelah dia diusir dari kamar relik, dia akan dibunuh oleh Kabinet Cloud. Dia hanya bisa memilih opsi kedua. Luli tidak akan sebodoh itu untuk setuju sekarang. Dia memaksakan senyum, "Patriark, Istana Roh Jahat adalah salah satu dari 72 sekte. Saya memiliki keberanian tetapi saya tidak memiliki kemampuan. Selain itu, ketika saya membunuh kepala muda Istana Roh Jahat, begitu saya diekspos, saya akan diburu oleh mereka." Baik. Tidak. Patriark Gu melambaikan tangannya, "Jika Anda membunuh Chou Qianjun, begitu Anda terpapar, Anda tidak hanya akan diburu oleh Istana Roh Jahat tetapi kantor ruang waktu karena mantan itu sebenarnya berafiliasi dengan kantor ruang waktu." Petik 2, petik 2. Luli memutar matanya. Kantor ruang waktu adalah salah satu dari 4 kekuatan legendaris. Bahkan kepala kamar relik harus mati setelah memprovokasi kantor ruang waktu. Patriark Gu tidak memandang Luli.
Kilau kesedihan muncul di matanya. Apakah Anda tahu siapa yang dimakamkan di kuburan di halaman belakang saya? Luli mengangguk tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Kesedihan Patriark Gu semakin dalam. Di kuburan baru itu kuburkan putraku, menantu perempuanku, dan pakaian cucuku. Itu adalah cenotaf. Putraku, istrinya, dan putrinya dibunuh oleh Chou Qianjun dan hanya karena Chou Qianjun menginginkan cucuku. Apa? Luli terkejut. Jika Chou Qianjun telah melakukan sesuatu yang begitu mengerikan, mengapa Anda tidak melapor ke sekte pengrajin dan meminta mereka untuk melakukan kesalahan ini? Aku tidak punya bukti. Patriark Gu menggelengkan kepalanya kesakitan. Akan lebih mudah jika aku punya bukti. Selain itu, kakek buyut Chou Qianjun adalah patriark utama di ruang waktu kantor. Ia kuat dan memiliki status tinggi. Sekte pengrajin memiliki keprihatinan. Karena itu, saya hanya mengandalkan diri sendiri untuk mencari keadilan. Kamu adalah satu-satunya harapanku sekarang. Petik 2. Bab 1290, Siswa Privat. Satu-satunya harapan. Luli tidak mengerti. Mengapa Patriark Gu tidak melakukan ini sendiri? Patriark Gu harus menjadi prajurit yang perkasa di dewa. Selain itu, Patriark Gu memiliki pemicu petir. Chou Qianjun akan mati sepenuhnya bahkan jika ia memiliki 9 nyawa ketika Patriark Gu melemparkan beberapa pemicu petir padanya. Luli menatap Patriark Gu karena terkejut. Yang terakhir memaksa senyum, saya menanam sejenis serangga oleh mereka. Praktis tidak ada solusi. Mereka akan memperhatikan begitu saya meninggalkan lembah relik dan mereka memantau semua yang saya lakukan. Karena itu, tidak ada kesempatan bagiku untuk mendekati Chou Qianjun. Mereka akan mengikuti saya bahkan jika saya pergi dan menyewa pembunuh. Mereka akan membayar 2 kali lipat apapun yang saya bayar. Selain itu, kantor ruang waktu terkenal. Luli mengerti sekarang. Pasti fakta bahwa putra, menantu, dan cucu leluhur Patriark Gu dibunuh oleh Chou Qianjun. Kalau tidak, Chou Qianjun tidak akan menggunakan cara seperti itu untuk mengekor Patriark Gu. Bayangkan ini. Satu pihak adalah para petinggi di ruang waktu kantor dan partai lainnya adalah seorang patriark dari cabang sekte pengrajin. Mana yang lebih penting? Itu sudah jelas. Sekte pengrajin mungkin tahu bahwa Chou Qianjun adalah pembunuhnya. Yang sedang berkata, mereka tidak bisa melakukan apapun hanya untuk Patriark Gu. Luli merasa kasihan dengan apa yang terjadi pada Patriark Gu. Meskipun demikian, dia tidak bisa mengatakan ya dalam dorongan hati. Sebagai permulaan, dia tidak memiliki kemampuan seperti itu. Bahkan jika dia bisa membunuh Chou Qianjun, apakah dia bisa melarikan diri dari pengejaran istana roh jahat dan kantor ruang waktu? Tentu saja tidak. Dari 4 kekuatan legendaris, kantor ruang waktu adalah yang terkuat dari semua. Dia bisa lari ke ujung dunia tetapi dia tidak akan luput dari kematian ketika dia memprovokasi kantor ruang waktu. Selain itu, keluarga Lu akan musnah. Ruang waktu kantor mengendalikan ruang dan waktu. Itu adalah sepotong kue bagi mereka untuk pergi ke Earth Imperial Universe. Luli melengkungkan bibirnya. Patriark Gu, aku ingin membantumu tetapi aku tidak memiliki kemampuan. Selain itu, saya memiliki keluarga di dunia fana. Begitu aku mati, seluruh keluargaku akan pergi. Aku tidak perlu kamu melakukan apapun sekarang. Patriark Gu memandang Luli dengan sungguh-sungguh dan berkata, saya tidak berharap bahwa Anda bisa sukses pasti. Saya hanya ingin Anda mengambil sumpah yang maha kuasa bahwa ketika waktu mengizinkan dan situasinya benar, Anda dapat membalas dendam kepada saya, asalkan Anda tidak akan diungkapkan. Jika Anda dapat menyetujui hal ini, saya akan menerima Anda sebagai siswa pribadi saya dan mengajarkan Anda semua yang telah saya pelajari. Saya bisa mengajari Anda cara membuat pemicu pencahayaan. Saya akan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kemampuan Anda dan akan melindungi Anda dari tekanan kamar relik. Apa yang kamu katakan? Mata Patriark Gu dipenuhi dengan antisipasi. Luli terkejut. Istilah-istilah Patriark Gu begitu memikat sehingga sulit baginya untuk menolak. Ketika dia mengatakan ya kepada Patriark Gu, mulai sekarang, dia bisa duduk dan rileks. Dia bisa muncul di kamar relik. Dia tidak harus mengambil risiko apapun. Dia hanya perlu berjanji bahwa ketika dia benar-benar yakin dan bisa memastikan bahwa hidupnya sendiri aman, dia akan membunuh Chou Qianjun. Siapa yang bisa mengatakan tidak dengan persyaratan seperti itu? Tetap saja, Luli tidak langsung mengatakan ya. Dia mengajukan pertanyaan, Patriark, mengapa Anda begitu mempercayai saya?
Harus ada 1 ton murid di kamar relik. Mengapa kamu tidak melatih salah satunya? Petik 2. Tidak ada yang sesuai dengan profil. Patriark Gu berkata dengan pasti, orang yang sesuai dengan kebutuhan saya harus memiliki kemampuan tempur yang kuat dan harus berbakat. Selain itu, orang ini harus dilahirkan untuk dapat memalsukan artefak. Orang tersebut harus memiliki nyali untuk melakukan pembunuhan. Apakah Anda pikir ada orang seperti itu di kamar relik? Siapa dari kamar relik yang berani membunuh Chou Qianjun? Tentu saja, orang itu tidak harus diperhatikan oleh istana roh jahat. Petik 2. Lu Li setuju. Long Yunhai tampak berbakat dan ada orang lain seperti dia. Namun, mereka harusnya tidak berpengalaman dalam pertempuran di dunia nyata. Lady dan sama sekali tidak punya pengalaman sama sekali. Tampaknya Luli memang satu-satunya yang bisa memenuhi persyaratan Patriark Gu. Luli teringat kembali di Gunung Darah Coklat, Patriark Gu terkejut ketika dia melihat lengan monyet tanpa murid yang patah itu. Pada saat itu, Patriark Gu pasti sudah memiliki minat pada Luli. Kemudian, Patriark Gu meminta setetes darah dari Luli untuk menyelidikinya. Baik, Luli bertanya tentang hal ini, Patriark, bagaimana Anda mengetahui tentang saya? Saya yakin bahwa informasi tersebut bersifat rahasia. Sangat sedikit orang yang mengetahui hal ini. Petik 2. Apakah kamu tidak tahu bahwa ada kabinet misteri? Patriark Gu menjawab dengan pertanyaan. Luli mengangguk, masih bingung. Aku tahu. Tapi bukankah kabinet misteri bertugas memperbarui daftar? Petik 2. Kamu telah meremehkan kabinet misteri. Patriark Gu menggelengkan kepalanya. Kamu bisa tahu dari kata, misteri, dalam namanya bahwa kabinet misteri dapat menguraikan beberapa rahasia. Saya membayar puluhan juta sumber surgawi dan membawa setetes darah Anda kepada mereka. Mereka bisa mengetahui masa lalu Anda berdasarkan stempel spiritual dalam darah Anda. Tapi jangan khawatir, kabinet misteri tahu untuk menjaga hal-hal rahasia. Juga, mereka hanya dapat menemukan informasi yang berasal dari 10 tahun terakhir. Tidak ada tentang memori Anda sebelumnya yang terungkap. Petik 2. Impresif. Luli berseru pada dirinya sendiri. Kabinet misteri memiliki metode yang menakjubkan. Dia berpikir sejenak dan mengangguk, Patriark, aku bisa berjanji bahwa selama aku memiliki kemampuan, ketika waktunya tepat, aku akan membunuh Chou Qianjun untukmu. Saya bisa mengambil sumpah yang maha kuasa. Petik 2. Baik, Patriark Gu sangat senang. Dia mengangguk, hanya itu yang saya butuhkan. Terima sumpah yang maha kuasa sekarang. Saya akan menerima Anda sebagai siswa pribadi saya. Mulai sekarang, saya akan membantu Anda mengembangkan kemampuan Anda. Petik 2. Tidak, Luli menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya dengan tegas. Patriark Gu, kamu tidak bisa menerimaku sebagai murid pribadimu. Itu pasti Qian Huanhan. Petik 2. Mengapa demikian? Patriark Gu mengerutkan kening, bingung. Sesaat kemudian, matanya berbinar. Anda ingin membangun jalan papan untuk menyembunyikan gudang. Iya, Luli mengangguk. Aku harus tetap diam kalau Palace of Evil Spirit akan memperhatikanku. Bahkan jika saya adalah seorang prajurit yang perkasa, saya mungkin tidak dapat memiliki kesempatan untuk mendekati Chou Qianjun, sama seperti Anda, Patriark. Jadi, aku hanya bisa berkultivasi secara rahasia dan tinggal di kunci rendah sampai aku menemukan kesempatan untuk membunuh Chou Qianjun dalam satu pukulan. Petik 2. Kamu benar. Wajah Patriark Gu memerah karena bergairah. Dia mondar-mandir di aula. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan berteriak, aku mendengar itu, kamu telah mempelajari gerakan Slayer, kan? Kau mengetahui ini. Luli terdiam. Tetapi karena informasinya terungkap, ia harus menjawab dengan jujur. Ya, secara kebetulan, aku mempelajari gerakan Slayer. Tapi saya belum bisa maju sejak saya datang ke Dewa. Petik 2. Gunakan waktumu. Kamu masih muda. Patriark Gu semakin bersemangat. Langkah Slayer adalah salah satu dari 10 keterampilan teratas dalam keilahian. Selama Anda bisa fokus pada gerakan Slayer, akan ada hari di mana Anda bisa menjadi yang kedua untuk menguasai gerakan Slayer dan seorang pejuang tertinggi di Dewa. Ketika hari itu tiba, Anda akan menjadi patriark utama kamar relik. Pada saat itu, bahkan jika Anda membunuh Chou Qianjun di depan umum, kantor ruang waktu harus melepaskannya. Petik 2. Pejuang tertinggi. Cahaya naik di mata Luli. Dia senang dengan prospek juga. Jika ada hari seperti itu,
dia bisa mendapatkan jalannya dalam ketuhanan dan semua masalahnya akan segera diselesaikan. Oke, ambil sumpah sekarang. Patriark Gu melambaikan tangannya. Luli mengambil sumpah agung dengan sungguh-sungguh. Patriark Gu mengambil tempat duduk dan memandang Luli dengan wajah lurus. Luli, berlutut dan bersujud padaku 3 kali. Kamu akan menjadi murid pribadiku dan aku akan mengajarimu semua yang aku tahu. Petik 2. Luli tidak ragu. Patriark Gu adalah orang yang aneh, tetapi pada akhirnya, dia hanyalah orang tua yang miskin. Patriark Gu akan memandang Luli sebagai putranya sendiri dan membantu Luli tumbuh secara komprehensif dan belajar untuk menempa artefak. Luli bersujud dengan hormat. Dia tidak terbiasa berlutut kepada orang lain kecuali orang tua dan gurunya, yang wajar saja. Menguasai. Luli berteriak setelah dia bersujud. Patriark Gu tersipu. Bagus bagus bagus. Mulai sekarang, kamu akan menjadi milikku, murid pribadi Gu Sanhe. Saya harap Anda tidak perlu bersusah payah mempelajari cara menempa artefak. Jangan menodai nama saya dan saya harap Anda dapat mengungguli gurumu dan menjadi pengrajin ahli. Petik 2. Bab 1291, Takut. Luli secara resmi mengakui Patriark Gu sebagai tuannya tetapi dia tidak akan merilis informasi seperti itu di depan umum. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan bahwa di depan umum, Patriark Gu akan menerima Qian Huanhan sebagai murid pribadinya oleh Luli yang akan dicatat sebagai murid terdaftar. Pengaturan ini dapat membawa banyak manfaat. Untuk satu hal, Luli tidak akan terlalu banyak perhatian. Semua orang akan fokus pada Qian Huanhan. Akan lebih mudah bagi Luli untuk melaksanakan rencana apapun yang dia miliki. Kalau tidak, Istana Roh Jahat akan melihat Luli segera. Dia akan dilacak kemanapun dia pergi dan sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk mendekati Chou Qiajun, belum lagi menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Untuk yang lain, Patriark Gu akan mengajarkan Luli banyak metode menempa artefak. Luli punya koleksi buku dari Tian Lingxi. Kemampuan Luli untuk memalsukan artefak akan meningkat pesat kecuali dia idiot. Dia akan menggunakan banyak bahan saat menempa artefak dan relik yang dia buat harus diserahkan. Dia tidak bisa menyimpan semua barang-barang itu di bawah kain atau kamar relik akan memiliki kecurigaan. Karena itu, seseorang harus melindungi Luli dan seseorang itu Qian Huanhan. Luli akan menikmati kemudahan dalam banyak hal ketika Qian Huanhan menjadi siswa pribadi Patriark Gu. Tentu saja, Luli ingin membantu Qian Huanhan dengan melakukannya. Patriark Gu akan mengajar Qian Huanhan setelah dia menjadi siswa pribadi, yang akan sangat bermanfaat baginya. Luli memiliki terlalu banyak musuh, Dewa Sayap, Yan Tiangang, Kabinet Cloud, dan Lady Dan Long Yunhai. Karena itu, dia tidak pernah bisa terlalu berhati-hati. Dia lebih suka menghadapi bahwa dunia melupakannya. Dia diam-diam akan belajar untuk menempa artefak dan mengolah. Pada saat dia memiliki kekuatan yang cukup, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Begitu Patriark Gu menerima Luli sebagai murid pribadinya yang rahasia, ia menjadi lebih baik. Kamu memiliki baju besi relik tertinggi jadi aku tidak akan memberimu satu lagi. Senjata apa yang menjadi pilihanmu? Dia bertanya. Apa? Luli tidak mengharapkan ini. Dia menjawab, dengan agak malu-malu, Tuan, saya punya senjata. Ini tidak perlu. Jangan terlalu malu-malu. Kau itu seorang pria. Patriark Gu menarik wajah panjang. Aku mungkin kurang dalam hal-hal lain, tetapi apakah kamu pikir aku tidak memiliki cukup relik? Saya pengrajin ahli. Anggap ini sebagai hadiah saya untuk Anda. Katakan padaku, senjata apa yang Anda sukai? Petik 2. Luli menjawab, sabar, dan yang panjang. Aku punya senjata seperti itu. Patriark Gu mengeluarkan pedang perak dari cincin interspatialnya. Pedang ini memiliki panjang 10 kaki dan tubuh yang sempit. Lebar tumbuh secara bertahap dari pegangan ke titik. Ada garis-garis indah yang menutupi pedang. Luli berpikir dia bisa melihat puluhan naga bergerak di pedang. Sebelum dia mencobanya, Luli bisa mengatakan bahwa pedang itu bukan rata-rata. Patriark Gu membelai pedang dengan sayang dan berkata, ini adalah peninggalan tertinggi yang saya tempa 3000 tahun yang lalu. Pedang itu disebut Monster Bacer. Ini adalah salah satu karya terbaik saya dan saya tidak pernah ingin menjualnya. Hari ini, saya berikan kepada Anda. Pedang ini dapat membantu meningkatkan kemampuan Anda hingga 50%. Ada naga biru di sini yang bisa melepaskan udara dingin. Saat Anda menyerang musuh, udara dingin akan meresap dan membebaskan musuh.
Bahkan jika musuh tidak membeku, mereka akan melambat. Hari ini, saya memberikan pedang ini kepada Anda. Saya harap Anda tidak mempermalukan pedang ini. Petik 2. Luli mengambil pedang itu dengan sungguh-sungguh dan membungkuk. Dia berkata dengan tegas, Tuan, jangan khawatir. Saya tidak akan membawa aib bagi monster Bacer ini. Di masa depan, aku akan menggunakan pedang untuk memotong kepala Chou Qianjun untuk membalaskan dendam keluargamu. Petik 2. Baik, bagus. Patriark Gu tersenyum. Air mata memenuhi matanya seolah dia bisa melihat hari ketika Luli menghabisi Chou Qianjun. Setelah beberapa saat, Patriark Gu mengeluarkan 5 bola oval dan memberikannya kepada Luli. Ini adalah senjata unik yang aku palsukan, penangkal petir. Anda dapat meminta kelima orang itu untuk melindungi diri sendiri. Pemicu petir sangat kuat, bahkan prajurit super perkasa akan diledakkan sampai mati jika mereka berada di dalam lingkup ledakan. Jangan menggunakannya kecuali itu benar-benar diperlukan dan dalam kondisi apapun Anda tidak boleh menggunakannya pada murid-murid dari kamar relik. Petik 2. Luli mengambil alih dan mengangguk. Patriark Gu teringat ujian tadi. Sebelumnya, aku menguji kamu ketika aku memintamu untuk membunuh Ruodan. Ruodan adalah cucu kepala dan dia adalah bakat langka yang kita miliki di sini. Sebenarnya, dia bukan orang jahat. Dia hanya manja, bersikap baik padanya. Saya sangat berhutang budi kepada kepala. Anda tidak dapat berbenturan dengan Ruodan, atau untuk menyakitinya. Apakah kamu mengerti? Cucu kepala, Luli mengerti sekarang mengapa Lady dan bisa begitu penuh dengan dirinya sendiri. Dia adalah cucu perempuan kepala dan seorang jenius yang langka. Seluruh kamar relik menganggapnya sebagai harta karun. Secara alami, dia manja dan menjadi sombong dan keras kepala. Luli ingat Long Yunhai dan bertanya, Tuan, bagaimana dengan Long Yunhai dan Yun San? Mereka adalah cucu dari Patriark Besar Long Suesa. Patriark Long adalah salah satu pejuang paling kuat di kamar relik dan pengrajin ahli. Dia peringkat nomor 300 dalam daftar dan berada di jalur yang menjanjikan untuk menjadi prajurit tertinggi. Petik 2. Patriark Gu menjelaskan dan mengajukan pertanyaan lanjutan. Apakah ada konflik di antara kamu? Jika demikian, saya akan mengucapkannya sehingga mereka tidak akan mengacau. Petik 2. Itu tidak perlu. Luli menggelengkan kepalanya, Tuan, mulai sekarang, perlakukan aku seperti murid terdaftar atau orang-orang di kamar relik akan menjadi curiga. Kami akan berada dalam masalah jika ini keluar. Petik 2. Kira-kira, Patriark Gu berkata, oke, nanti, aku akan mengatur ritual dan mengundang beberapa patriark. Aku akan menerima Qian Huanhan yang idiot itu sebagai murid pribadiku. Di masa depan, dengan dia sebagai penutup, tidak ada yang akan menyusahkanmu. Petik 2. Kamu benar, Tuan. Luli bernapas lega. Patriark Gu akhirnya tahu apa yang harus dilakukan. Niat asli Luli adalah membiarkan Qian Huanhan menjadi sorotan. Dia akan bebas dari masalah selama Qian Huanhan adalah sampulnya. Luli bisa berkultivasi dan belajar untuk menempa artefak secara diam-diam sehingga merencanakan masa depan secara bertahap. Waktu tidak menunggu siapapun. Saya akan berbicara dengan Qian Huanhan sekarang. Petik 2. Patriark Gu akan menjalankan tugasnya dengan dorongan dan kemajuan. Dia mengambil beberapa buku. Itu adalah beberapa catatan yang telah saya kumpulkan selama bertahun-tahun menempa artefak. Lihatlah. Nanti, saya akan memberi Anda petunjuk terperinci tentang penempaan artefak. Tentang kultivasi, saya mungkin tidak bisa banyak membantu Anda. Saya hanya seorang prajurit yang perkasa setelah bertahun-tahun berkultivasi. Saya tidak begitu berbakat dalam kultivasi. Tetapi, saya dapat memberitahu Anda sesuatu, ada kesamaan antara penempaan artefak dan kultivasi. Pada dasarnya, semua pengrajin terampil di kamar relik dan sekte pengrajin bisa menjadi prajurit hebat. Petik 2. Oke, aku mengerti. Luli mengangguk. Dia telah memperhatikan ini sebelumnya. Mempelajari formasi penghambatan bisa menjadi instrumen untuk belajar kultivasi. Sekarang, kata-kata Patriark Gu telah membuktikan spekulasi ini. Patriark Gu mengangguk dan kemudian mengirim Luli keluar. Ketika Luli kembali ke kamarnya, Patriark Gu menyuruh Qian Huanhan untuk datang. Qian Huanhan berjalan ke halaman belakang, dengan gugup. Kali ini, dia cukup pintar untuk tidak melihat sekeliling dan membungkuk kepada Patriark Gu dengan hormat. Patriark, ya. Patriark Gu tidak melihat ke atas. Setelah waktu untuk setengah dupa untuk membakar, Patriark Gu akhirnya mengangkat kepalanya.
Qian Huanhan, apakah Anda telah belajar untuk memalsukan artefak secara diam-diam? Wajah Qian Huanhan berubah tiba-tiba. Dia tergagap, Patriark, tidak. Tidak, aku hanya, ya. Patriark Gu menarik wajah panjang dan menamparkan Qian Huanhan. 3 hari kemudian, aku akan mengumpulkan para leluhur dan aku akan menerimamu sebagai murid pribadiku. Bersiaplah untuk itu. Aku akan membunuhmu jika kamu membuat kesalahan pada saat itu. Apakah kamu mengerti? Patriark Gu berteriak. Apa? Qian Huanhan berkedip kebingungan. Dia pikir dia mendengar hal-hal. Setelah setengah hari, dia akhirnya sadar kembali. Matanya dipenuhi teror ketika dia berkata dengan gugup, Patriark, jangan seperti ini, katakan padaku apa yang telah saya lakukan salah. Saya akan memperbaiki kesalahan saya. Saya takut, ketika Anda seperti ini. Petik 2. Bang! Patriark Gu menamparkan Qian Huanhan pergi.